some people in the area. Let's party with me. JKL, come on, let's put your arms around, what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me say I was wrong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa rizati wa sirisali bisarul asma'i wa sifati. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan kepada Bapak Ibu letakkan satu hajat dalam hati kita, nanti lalu diulang kembali pada tempat tertentu, pada yasin tertentu. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati akhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna bisababi, khususan ila ruhi Morris bin Khatib Datu Rajo Batua, Yustiar Agani bin Abdul Ghani, Hukam Dasrin bin Muhammad Dasrin, Dahniar binti Ahmad Saniar binti Khatib, Haji Irfan bin Asnawi Datuk Sidu Balang. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به
به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عرف العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
يسألون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي
الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وأنت قادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدهى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نويت تقرب الله تعالى أفضل الذكر فأعلق أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, 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 amin, 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 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bismillah wa billah wa bihamdillah wa ilallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa azza wa ajalla mimma akhlaq wa ahzar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasri sari fisairil asma'i was sifati. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan samadan lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan samadan lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan samadan lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'ati hadhihi wa ghayriha sawaban jazilan wa ajran minka azimah wa an tataqabbalaha min fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalilan. Wa nas'aluka Allahumma an taj'ala lana hadiyatan tuwasiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi syarafihi wa karamihi summa sawaban sawabi zalika ila arwahi aba'i wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi wa kulli wa sahabati wa barakati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumidin. Summa sawaban sawabi zalika ila arwahil arba'ati a'immati mujtahidin wa muqallidin fiddin wal ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin was sadati sufiyatin haqiqin wa tabi'in bi ihsan ila yaumidin. Summa sawaba misla sawabi zalika ila arwahi masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Muris bin Khatib Datuk Raja Batuah Yustiar Abdul Ghani bin Abdul Ghani, Furqan Dasrin bin Muhammad Dasrin, Dahniar binti Ahmad Saniar binti Khatib, Haji Irfan bin Asnawi Datuk Sidu Balang, khususan ila ruhi Haji Armis binti Haji Nurdin, khususan ila ruhi Anwar bin Muhammad Sahad Sumari bin Sodikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum qubratan min qubarin niran. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan lana wal 'afwa inda
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri bisairil asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah kita membaca Yasin Fadilah ini, maka mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wabil khusus adalah hajat akhirat kita. Kemudian mudah-mudahan pula berkah kita membaca Yasin Fadilah ini, diri kita, keluarga kita, kampung kita diberikan oleh Allah rahmat. Kemudian kalaulah seandainya ada di antara kita ini yang keluarganya atau jamaah kita yang sakit, maka berkah kita membaca Yasin Fadilah ini mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pesan juga yang ingin disampaikan oleh Bapak Zulfikar. Beliau tidak bisa ikut katanya karena beliau dalam keadaan sakit, dan dia memohon doa agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Hanya Jauh Hari yang Mengenal Manikam, Jalan Syariat Hakikat dalam Setiap Ibadah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu kita pertama marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah, tetapi syukur itu mestilah dengan syukur yang sempurna. Alangkah kita menyesalnya nanti kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah itu tidak dengan syukur yang sempurna. Kenapa? Karena syukur yang sempurna itulah sebenarnya yang akan mendapatkan janji Allah di dalam Al-Quran, yaitu la in syakartum la azidannakum. Semakin engkau bersyukur, kata Allah, aku semakin tambah nikmatku kepadamu. Tapi syaratnya adalah mesti syukur itu sempurna. Maka itu syukur yang sempurna itu sering kita sebutkan, yaitu sekali tiga antara yang di dalam hati, lidah, dan perbuatan. Jadi hati kita mesti harus tersambung kepada Allah kalau seandainya kita dapat rezeki. Lalu hati yang tersambung itu dizahirkan di lidah. Setelah zahir di lidah, lalu nanti ingat bahwa apapun rezeki yang kita dapatkan itu pastilah di situ ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan balik. Kalau tiga-tiganya ini dapat kita lakukan, maka barulah syukur itu sempurna pada tingkatan hakikat. Tapi orang ma'rifat lebih daripada itu. Dia mengetahui bahwa yang di dalam kalbu itu sebenarnya adalah irama ruhnya, yang keluar di ujung lidahnya itu juga adalah irama ruhnya, dan perbuatan yang keluar pada jasadnya itu juga adalah irama ruhnya tersebut. Sehingga yang bersyukur itu tiada lain dan tidak bukan adalah ruh tersebut, dan ruh itu adalah af'alnya Allah, maka tidak lain dan tidak bukan itu sebenarnya adalah wujud dan sifat Allah sendiri. Maka daripada itu kita wajib menyempurnakan syukur kita tersebut. Kemudian ibu-ibu, setiap hari jangan lupa kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena istighfar ini amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah.
Nah, cuman istighfar ini lagi-lagi mesti wajib zahir batin. Zahirnya mengucapkan astagfirullah, tapi hati kita mengetahui, meyakini dan menyadari bahwa kita wajib kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu selagi kita masih hidup, maka itulah sebenar-benarnya tobat tersebut. Jadi kita kembalikan seluruhnya kepada Allah, lalu nanti baru lidah kita ucapkan dengan astagfirullahaladzim, maka barulah istighfar itu menjadi sempurna zahir batin. Maka istighfar ini Bapak Ibu jangan sampai kurang 100 setiap hari. Maka istighfar kita astagfirullahaladzim, sampai pergi kerja astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena kita ini disadari atau tidak disadari selalunya berbuat kesalahan, berbuat dosa. Pergi dari rumah tadi tanpa disadari mungkin kita menjajak semut, maka tidak disadari kita berdosa. Maka tetap kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kalau menyakiti makhluk Allah tanpa disadari. Kemudian Bapak Ibu, maka dalam hidup ini jangan sampai kita kurang untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ini sering kita sebut-sebutkan dalam majelis kita ini. Kenapa? Karena ini salawat ini sangat penting, satu dalam rangka agar tersambung kepada Rasulullah, dan tentunya adalah Rasulullah itu adalah pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita wajib setiap hari itu memperbanyak salawat di ujung lidah, baik di dalam hati maupun di ujung lidah kita. Supaya apa? Supaya kita ini salawat itu mesra di batang tubuh. Nah, inilah yang disebut dengan salawat yang banyak tersebut. Salawat yang banyak itu dia mesra pada batang tubuh kita. Terpandang sesuatu maka spontan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mendengar sesuatu spontan lidah kita menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi bicara sama kawan, spontan lidah itu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini orang yang sudah mesra salawat itu di batang tubuhnya. Maka orang yang mesra salawat itu di batang tubuhnya itu beruntung sekali. Kenapa? Karena itulah sebenarnya salawat yang banyak tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita yang malam hari ini ingin melanjutkan tentang kajian zakat tersebut. Nah, pada minggu yang sebelumnya zakat tersebut kita sudah bahas berkenaan dengan makna dan pengertian definisinya tersebut. Pada malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih dalam memahami tentang zakat tersebut. Kalau zakat fitrah dan zakat mal itu, karena zakat mal ini ada banyak cabangnya, tapi mudah sekali sekarang Bapak Ibu, karena Basnas sudah menyiapkan kalkulator zakat. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengeluarkan zakat, punya harta, tinggal masukkan dia keluar. Ini zakatnya. Cuman yang ingin kita bahas tersebut yaitu zakat secara hakikatnya. Karena yang syariat ini kita sudah buat selama seumur hidup kita. Tapi yang hakikat ini yang kita tertinggal. Hakikat ini yang kadang-kadang tidak terlupa, ketidaktahuan kita untuk menyempurnakannya. Padahal, ini ingat Bapak Ibu, padahal kalau orang tidak tahu zakat secara hakikat, zakat fitrah dan zakat malnya itu menjadi tidak sempurna, gara-gara dia tidak memahami tentang hakikat zakat tersebut. Maka itu saya sering menyebutkan kepada Bapak Ibu, tiap-tiap kulit itu pasti menyimpan isi. Tiap-tiap kalimat itu pasti menyimpan makna. Dan makna itu sendiri itu banyak sekali. Contoh misalnya, saya sebutkan ribut. Saya bilang, ibu-ibu mungkin bilang dalam pikirannya ribut ini angin. Tapi bapak-bapak tidak. Kalau ribut ini orang berdua orang bertengkar. Maka itu satu kata ribut bahkan punya dua pemahaman. Maka itu setiap kata itu pasti dia menyimpan isi. Maka itu orang kalau hanya sekedar zahirnya saja
Mengeluarkan zakat itu hanya sekedar memahami zakat itu zahirnya saja, ketika mengetahui bahwa zakat itu untuk mensucikan jiwanya, maka ya sudah, keluarkan zakat fitrah, keluarkan zakat mal, lalu dia memahami bahwa zakat inilah yang mensucikan jiwanya. Padahal tiap-tiap kata, tiap-tiap kulit itu pasti menyimpan isi. Maka itu zakat ini juga dia menyimpan isi yang wajib kita pahami. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung. Ini sering kita sebut-sebutkan dalam majelis kita. Selama ini kita itu selalu terjebak kepada yang zahir. Selama ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan dapat merasakan sendiri bahwa kita selalunya terjebak pada zahir. Ketika kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran misalnya, atau misalnya para ustadz juga menyebutkan bahwa zakat itu mensucikan jiwa, maka kita memahami bahwa zakat fitrah yang kita keluarkan, zakat mal yang kita keluarkan, sampai di situ saja kita mengatakan itulah zakat yang menguat, yang mensucikan jiwa kita. Padahal Al-Quran itu sudah sering sebutkan, afala yaqilun wa fi anfusikum afala tubsirun ulul albab. Al-Quran, Allah itu memerintahkan kita untuk memahami di balik sesuatu. Allah itu menyuruh kita untuk berpikir lebih dalam agar kita menemukan hakikat dari apa yang disebutkan pada akhirnya. Sebagai contoh Ibu, selama ini kita menganggap misalnya begini, zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita. Lalu semua orang wajib dikeluarkan zakatnya. Batas keluar zakat itu yaitu sebelum khatib selesai membaca khutbahnya tersebut. Lalu ada anak yang baru lahir 1 jam sebelum sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Pekanbaru ini jam 7. Jam 7.30. Kalau kampung saya jam 8 baru sholat Idul Fitri. Jam 7 sholat Idul Fitri. Jam 5 subuh lahir anak. Maka fikih mengatakan anak yang baru lahir sebelum khutbah Idul Fitri itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak akan dapat berpikir, anak yang baru lahir itu jasadnya bersih, ruhnya suci. Dan ibu-ibu pasti akan setuju, anak yang baru lahir itu tidak berdosa karena jasad dan ruhnya itu suci. Kenapa anak yang masih suci itu sudah wajib keluar zakat fitrah? Padahal dia masih suci. Sementara selama ini kita memahami bahwa zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita. Anak yang baru lahir itu jiwa, jasadnya itu suci. Kenapa dia masih dikeluarkan zakat fitrah? Maka itu Allah memerintahkan kita itu untuk berpikir. Agar apa? Agar kita menemui makna sesungguhnya, agar kita bisa menembus batas yang lebih dalam daripada sekedar zahir. Lalu ilmu hakikatlah yang menyempurnakan. Maka itu mesti wajib kita ngaji ilmu hakikat. Ilmu hakikat menyempurnakan. Kata orang tasawuf, zakat fitrah itu bukan mensucikan jiwa, belum sempurna. Zakat fitrah itu mensucikan makanan yang kita makan. Itulah sebabnya anak yang baru lahir 1 jam sebelum sholat Idul Fitri itu sudah kena wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena 9 bulan 9 hari dia makan di dalam perut emaknya. Mamanya lagi hamil. Emaknya makan sate, anaknya makan sate. Emaknya makan buah lengkeng, anaknya makan buah lengkeng ya. Emaknya makan kacang, anak dalam perutnya juga makan kacang. Maka untuk mensucikan makanan yang dimakan oleh anaknya, maka 1 jam sebelum Idul Fitri itu dia sudah lahir, wajib dikeluarkan zakat. Untuk apa? Untuk mensucikan makanan yang dia makan. Maka orang tasawuf menyebutkan zakat fitrah itu adalah zakat makanan pokok.
Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita lanjutkan analisa kita. Kita jauh pikir, kalau seandainya zakat fitrah itu untuk mensucikan makanan yang kita makan, dan zakat mal itu untuk mensucikan harta yang kita cari, mana yang dimaksudkan oleh Al-Quran mensucikan jiwa kita tersebut? Maka itu kalau orang tidak memahami tentang zakat secara hakikat, berarti zakat fitrah dan zakat malnya itu belum sempurna. Maka itu wajib dia menyempurnakan diri dengan zakat fitrah secara hakiki. Maka itu pada tahun sebelumnya kita sudah ngaji tentang zakat hakikat ini, yaitu Bapak Ibu, mana sebenar-benarnya harta. Selama ini kita karena terlalu terbuai oleh zahir, kita menganggap bahwa harta itu adalah mobil di rumah kita. Kita menganggap bahwa harta itu adalah rumah kita, emas yang kita simpan, duit yang kita simpan. Betul, itu harta, tapi itu bukan sebenar-benar harta. Maka itu kalau orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya otak, kira-kira bisa tidak dia mencari duit untuk beli rumah? Bisa tidak dia mencari duit untuk beli mobil? Bisa tidak dia untuk menabung beli emas? Tak bisa kalau seandainya tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada otak. Berarti diri kita inilah sebenarnya harta, sebenar-benar harta tersebut. Tangan kita ini harta, sebenar-benar harta. Kaki kita ini harta, sebenar-benar harta. Telinga, mata, setelah itu otak, hati, inilah sebenar-benarnya harta. Dan wajib Bapak Ibu, diri kita ini dikeluarkan zakatnya. Kalau diri kita ini tidak dikeluarkan zakatnya, maka kita akan selama-lamanya kotor, dan kita tidak akan mendapatkan janji Allah dalam Al-Quran bahwa zakat itu mensucikan jiwa kita tersebut. Saya ingin mengambil contoh satu saja Bapak Ibu, karena tapi nanti yang lainnya ditambah pembahasannya dengan membaca kitab-kitab tersebut. Contoh begini Bapak Ibu, kalau begitu, kalau setelah aku tahu bahwa kaki dan tanganku ini adalah harta, maka aku akan bawa kakiku ini untuk pergi ke masjid. Maka itu sudah terpenuhi zakat harta, sebenar-benar harta tersebut. Apakah sudah sempurna? Belum Bapak Ibu. Jadi perbuatan baik kita itu, kalau madeinnya itu madein jasad, maka perbuatan baik itu belum sempurna. Ingat ya Bapak Ibu, perbuatan baik kita kalau seandainya atas dasar diri kita sendiri, kita sebut dalam kitab merah kita tersebut dengan madein jasad, maka perbuatan baik itu masih belum sempurna. Maka itu perbuatan baik itu wajib dia di bawah naungan ruh kita, atau yang melakukannya itu jangan lagi ada keakuan diri, maka saat itu yang melakukan itu adalah ruh kita atau madein ruh kita tersebut. Kalau masih kita, misalnya saya pergi ke masjid, itu kan baik. Tapi kalau saya pergi ke masjid itu dengan dorongan diri saya sendiri, atau karena takut dengan istri saya, karena istri saya marah-marah, ini Pak Sabri ini kata dia, Ustaz kata orang, tapi sholat tak di masjid kata dia. Saya pergi ke masjid itu karena takut dengan istri saya, berarti pergi ke masjid yang sebenarnya nilainya itu kebaikan, itu belum sempurna. Maka itu wajib pergi ke masjid itu dengan kudrat iradat Allah atau dengan ruh kita tersebut. Maka itu kita mesti harus pertama mengakui, ya Allah, aku tak punya kuasa, aku tak akan sanggup pergi ke masjid ini ya Allah, kalau tidak karena Engkau yang memerintahkan ya Allah. Maka itu masih tingkat mengakui. Mesti wajib kita sampai tingkat menyadari bahwa kita pergi tersebut nyata di situ tiada lain dan tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Maka barulah sempurna meyakini dan menyadari tentang bahwa kita ini tidak punya kudrat iradat,
kita pergi ke masjid tersebut dengan kudrat iradat Allah semata Bapak Ibu, barulah saat itu kita tersebut mensucikan kaki dan tangan kita tersebut. Bapak-bapak misalnya baca Quran itu baik atau tidak? Baik. Tapi kalau baca Quran itu dengan diri kita sendiri, sebab kalau dengan diri kita sendiri itu pasti nafsu yang keluar. Saya bulan Ramadan misalnya, waktu bulan Ramadan itu baca Quran dari pagi sampai sore. Bismillahirrahmanirrahim, digaya-gayakan pula macam bahasa orang Arab, supaya tetangga saya, supaya Pak Medan kalau dengar dia, oh hebat betul Pak Sabri ini, kata dia, ini baru namanya Ustadz nih, kata dia, baca Quran dari pagi sampai sore, bacaannya macam orang Arab. Kalaulah saya membaca Al-Quran tersebut dengan diri saya sendiri, karena muncul nafsu ingin dipuji oleh orang lain, berarti perbuatan baik saya itu belum sempurna. Padahal perbuatan baik maka baru sempurna ketika membaca Al-Quran tersebut dengan kudrat iradat Allah, bukan dengan diri kita sendiri. Ingat ini Bapak Ibu, supaya diri kita ini suci sesuci-sucinya, maka kita mesti wajib duduk di kedudukan la haula wala quwata. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali daya dan upaya Allah. Sehingga kontanlah kita dapat illa billahil aliyil azim. Inilah tingkat ma'rifat tersebut, illa billahil aliyil azim. Maka yang berjalan tadi Allah, yang memandang tadi Allah, yang mendengar tadi Allah, tak ada kita tak ada, yang ada itu hanya Allah. Maka ini maksud la haula wala quwata illa billah tersebut. La haula wala quwata tersebut, tiada daya dan tidak ada upaya tersebut. Maka ketika hamba itu tidak ada daya dan tidak ada upaya, maka kontanlah illa billahil aliyil azim. Maka itu dalam hidup dirasa-rasakan betul Bapak Ibu. Ini akan tersambung dengan sifat 20 tersebut. Maka dirasa-rasakan betul, kita ini tak wujud, kita ini tak kuasa, kita ini tak punya ilmu, kita ini tak punya penglihatan, kita ini buta, tak punya pendengaran, kita ini tuli. Rasa-rasakan betul. Kalau seandainya Bapak Ibu mampu merasakan kita ini tak punya apa-apa, kosong, maka saat itu Bapak Ibu sudah naik di tingkat fana. Seandainya Bapak Ibu mati dalam keadaan kosong tersebut, Bapak Ibu mati dalam keadaan sempurna. Maka itu kalau orang mati bawa sesuatu, contoh gini Bapak Ibu, orang masuk ke rumah orang kaya, lalu kalau masuk itu keluar tidak bawa apa-apa, kira-kira dihukum atau tidak dia? Tak dihukum. Kenapa? Karena dia tidak bawa apa-apa. Tapi kalau dia masuk kosong, lalu pulang bawa harta di rumah tersebut, maka pasti dia kena hukum. Kenapa? Karena mencuri. Tapi kalau datang kosong, balik kosong, apa? Tidak dihukum, karena tidak ada hukum untuk diberikan kepada orang yang kosong. Maka itu orang yang dia kosong pada hidup ini dengan meyakini dan merasakan, lalu mati dalam keadaan kosong, maka orang tersebut pasti dia akan selamat. Dia akan mati pada dua tingkatan. Kalau tidak tingkatan hakikat, dia mati di tingkatan ma'rifat. Kedua-duanya ini beruntung. Tapi kalau mati di kedudukan syariat, meskipun ibadahnya itu banyak, dia masih tetap nanti kena kena timbang di pengadilan Tuhan. Kenapa? Karena bawa sesuatu. Mesti wajib tak bawa sesuatu, dia itu tidak bawa keakuan diri tersebut Bapak Ibu. Kita sudah banyak menyebutkan dalam majelis kita, yaitu orang yang mati di kedudukan syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Bapak Ibu, saya sering sebutkan, kalau seandainya kita menganggap bahwa ibadah saja itu sudah cukup untuk mendapatkan surganya Allah tersebut, apa kurangnya iblis?
Iblis itu 185.000 tahun beribadah, tapi kenapa masuk neraka? Coba kita bayangkan. Iblis itu kalau kita di sini paling tinggi umur di majelis kita ini mungkin 50 mungkin ya. Paling tinggi di antara kita ini 50, 60 mungkin. Iblis 185.000 tahun umurnya beribadah kepada Allah, tapi masuk neraka. Kenapa? Maka itu jawabannya adalah karena iblis tertipu, tidak sanggup untuk melihat sesuatu di balik sesuatu, yaitu ketika diperintah oleh Allah untuk menyembah Adam, yang Adam itu terpandang zahirnya, sehingga dia ukur dengan ilmu tasawuf, ilmu taufik murninya, bahwa dia diperintahkan hanya menyembah Allah, bukan menyembah Adam. Maka ketika tertutup matanya dari yang hakikat, memandang Adam itu hanya zahirnya tanah, sehingga sombong, aku lebih mulia daripada Adam, sehingga tertutuplah Tuhan pada diri Adam tersebut. Karena apa? Karena dia tidak mampu melihat sesuatu di balik sesuatu. Maka itu jangan sampai dalam hidup ini Bapak Ibu kita tertipu sebagaimana iblis itu tertipu. Maka itu wajib kita mengosongkan diri kita dengan mensucikan diri kita tersebut. Seluruh anggota diri kita ini, mulai dari tangan, kaki kita, mata kita, telinga kita, otak, akal kita ini, hati, perasaan kita ini, wajib seluruhnya itu kita zakatkan. Wajib kita sucikan, karena zakat itu artinya bersih atau suci. Wajib diri kita ini kita sucikan zahir dan batin Bapak Ibu. Maka itu dalam kitab kita ini di kitab kita ini, kajian tentang zakat ini kajian yang paling panjang setelah sholat. Maka itu Bapak Ibu baca lagi balik bagaimana cara mensucikan tangan, bagaimana cara menzakatkan kaki kita, bagaimana cara menzakatkan mata kita, bagaimana cara menzakatkan telinga kita, otak kita, hati kita, sehingga sebukuan seutuhnya diri zahir batin kita ini bersih dan suci, sehingga sampailah pada batas kosong, tidak punya apa-apa, sehingga ketika kita mati dalam keadaan kosong, tidak membawa apa-apa, maka kita mati dalam keberuntungan, yaitu tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, mudah-mudahan bisa kita mengambil hikmahnya, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu untuk mensucikan dan membersihkan diri kita ini sampai sekosong-kosongnya. Maka hilanglah sifat keakuan diri kita tersebut. Ketika akunya diri kita hilang, maka akunya Allah itulah yang hidup. Ketika sifat jasad itu mati, maka sifat ruh itulah yang hidup, dan ruh itulah yang pernah berjumpa dengan Allah. Ruh itulah yang akan tersambung kepada Allah tersebut. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak, mohon dihalalkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.